sudah bergabung yang kepo sama kimia yang ingin mendalami konsep kimia dengan benar, silakan join di channel ini, siapa saja ya. Baik, kita akan mulai membahas pada pendalaman konsep, pemantapan konsep dasar hitungan kimia. Sebelum menghitung zat-zat kimia dalam persamaan reaksi kimia, kita perlu memahami bagian-bagian ini ya. Apa saja? Yaitu membedakan nomor massa, nomor atom, dan bagaimana membedakan juga istilah-istilah dari massa atom yang sangat banyak jelimet ya. Tetapi sebetulnya itu bisa menjadi sangat simpel, tidak perlu menghafal jika kita tahu dengan benar konsepnya. Ya, baik kita mulai. Perhatikan di sini di layar ini ada lambang dari unsur oksigen ya, lambang atom dari unsur oksigen ini. O itu atom oksigen yang terdapat dalam gabungan atom sejenis, yaitu membentuk suatu unsur ya. Nah, atom oksigen sebelah kiri dan kanan, yang kanan coklat, yang ini ungu ya. Di sini ada simbol berupa angka 8, 15,99, yang sebelah sini 16 dan 8 ya. Tentu kalau kita menemui seperti ini, kita harus paham apa bedanya supaya kita jangan main tebak ya. Nah, kita melihat bahwa yang namanya nomor atom itu pilihlah angka yang lebih kecil ya. Jadi kalau 8 dibandingkan 15,99 ini yang kecil adalah 8 ya. Berarti 8 ini sebagai nomor atom ya. Ini juga ya 16 lawan 8 ya. 8 yang kecil itu adalah nomor atom. Nomor atom apa? Sudah dibahas pada video sebelumnya. Nomor atom itu menyatakan jumlah proton sama dengan jumlah elektron ya. Elektron posisinya pada kulit atom, lakukan orbit pada kulit atom pada level energinya masing-masing, sementara proton terdapat di dalam inti atom. Nah, bahasan kita kali ini fokus pada nomor massa yang ini ya. Jadi nomor massa yang mana? Jika kita menemui lambang atom suatu unsur seperti ini, maka nomor massa pilihlah yang besar angkanya ya. Ini adalah nomor massa ya. Kalau ini juga nomor massa ya. Jadi nomor massa sekali lagi menekankan atau memberikan gambaran ini adalah jumlah atom ya. Jumlah dari partikel di dalam inti atom, yaitu jumlah proton ditambah neutron ya. Proton ditambah neutron yang ada dalam nukleus atau inti atom ya. Nomor massa proton ditambah neutron. Sehingga kalau memahami pengertiannya bahwa nomor massa kan proton ditambah neutron, jadi tidak mungkin sebuah nomor massa itu pecahan-pecahan ya, seperti itu. Jadi kalau begitu apa bedanya antara 16 bilangan bulat dengan 15,999 ini ya. Jadi kalau pada batasan kita diminta menentukan nomor massa, ini pun boleh kita, yang ini pun boleh kita pilih ya. Meskipun kenapa kok bilangan desimal, sementara kalau yang ini jelas-jelas meyakinkan kita ini adalah nomor massa berupa bilangan bulat, oke? Jadi nomor atom itu adalah bilangan yang lebih kecil atau angka yang lebih kecil, sementara kalau nomor massa kita pilih angka yang lebih besar ya. Nomor massa menunjukkan jumlah proton dan neutron yang terdapat dalam inti atau nukleus atom. Inti atom inilah yang memberikan informasi kepada kita bahwa itu adalah massa atom. Jadi atom mempunyai massa, punya berat ya. Itu kalau dilihat dari berapa besarnya inti atomnya, massa atomnya yang terdapat dalam intinya. Intinya seberapa besar atau kecil ya, berat atau ringan, seperti itu ya, inti atom. Baik, kita mulai ya. Nah, seperti tadi sudah dikemukakan nomor massa satu atom ya. Dalam hal ini nomor massa menyatakan massa satu atom single atom ya. Single atom yaitu massa atom atau nukleus atom itu sendiri yang mengandung proton ditambah neutron ya. Jadi kita pilih yang bilangan bulat. Jadi proton ditambah neutron memberikan gambaran massa atom yang terdapat di dalam
Inti atom. Inti atom menunjukkan massa atom ya. Inti atom mengandung proton dan neutron ya. Proton dan neutron yaitu ingat batasannya adalah satu atom, single atom. Atom itu sendiri ya. Jadi balik ke sini massa atomnya adalah 16. Ini 16 kalau dibulatkan atau 15,999 ya, meskipun kita belum bahas kenapa ini desimal. Nah, sekarang kita menuju ke sini. Massa satu atom pada bahasan satu atom itu sering dinyatakan dengan satuan massa atom. Ini adalah satuan standar ya. Satuan standar dari atom pada level atomik ya, pada tingkat atomik yang tidak bisa kita bayangkan karena terlalu kecil ya. Sementara kalau yang ini gram ya, gram itu adalah satuan massa yang makro, artinya kita masih bisa membayangkan seberapa berat sih beratnya, seberapa ringan beratnya atau massanya ya, seperti itu ya. Jadi kalau ditanya berapa massa satu atom dalam satuan SMA, sebenarnya kita bisa menulis ini 16 SMA ya. Yang bulat kita boleh tulis 16 dan yang ini sebenarnya boleh menulis 15,99 triple 9 ya, dalam satuan massa atom ya, satuan standar pada tingkat atomik. Tapi kita tidak bisa membayangkan 16 SMA itu seberapa sih ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya telah diulas pada video sebelumnya bagaimana kita melakukan konversi dari SMA ke gram ya. Di sini adalah massa atom dalam satuan gram supaya kita bisa membayangkan ringan atau beratnya sebuah atom. Satu atom itu seberapa ya. Nah, logikanya adalah kalau hanya satu biji atom tentunya sangat ringan. Jadi 16 kali 10 pangkat min 24 kali 24 ya, kali 1,67 ya. Ingat, min 24. Seperti itu. Sementara kalau yang ini 15,999 kali 10 pangkat min ya. 10 pangkat min 24 kali 1,67 ya. Angka ini diperoleh dari mana? Lihat video di part 1 ya. Nah, seperti itu. Artinya kalau massa satu atom berarti sangat ringan ya dalam satuan gram ya. Jadi kalau 16 SMA itu sama dengan 16 kali 10 pangkat min 24 kali 1,67. Jadi 10 pangkat minus 24 menunjukkan angka yang sangat kecil sekali sehingga kita membayangkan betul kalau atom itu adalah unit terkecil menyusun suatu objek sehingga kita tidak bisa melihatnya ya. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke bagaimana kalau kita jumpai massa atom relatif. Nah, di sini kata kuncinya ada relatif. Ingat, relatif itu adalah sesuatu yang dibandingkan. Jadi ada pembandingnya ya, yang dibandingkan. Nah, pada video sebelumnya, sahabat kimia telah menonton dan mempelajari ya, dibandingkan kemana ya? Terhadap sebuah atom karbon standar yaitu karbon 12 ya. Jadi massa atom relatif dari atom oksigen ini yang mana? Berapa ya? Nah, seperti itu. Maka kita memenuhi konsep dari pengertian massa atom relatif itu sendiri ya, yaitu massa satu atom ya, massa ingat ya, satu atom, satu biji atom, bahasanya di sini adalah masih pada satu atom dibandingkan dengan 1/12. Ingat ya, ilustrasi pada bahasan video sebelumnya, 1/12 kali massa satu atom. Satu atom C12 ya. Nah, massa satu atom C12 itu berapa ya? Kalau massa satu atom dari oksigen kita ambil yang bulat, oke, 16 dibagi 1/12 kali 12 apa? SMA ya. Jadi kalau SMA, kalau misalnya mau pakai gram lah seperti itu ya. Kalau gram, kalau SMA. Sehingga dengan demikian ini tidak punya satuan. Dapatnya juga sama ya dengan menggambarkan massa satu atom saja ya. Tapi ini tanpa satuan ya. Nah, seperti itu. Kenapa tanpa satuan? Karena massa atom relatif yang dibandingkan terhadap
massa satu atom karbon 12 yang besarnya adalah 12 SMA atau 12 kali 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram ya. Nah, kalau menggunakan 15,999 bagaimana? Nah, sahabat kimia juga bisa menggunakan yang ini ya. Seandainya 16 ini kita ganti ke 15,999 ya, boleh saja ya. SMA ya. Lalu dibandingkan terhadap 1/12 kali massa satu atom karbon 12 yang juga 12 SMA. Atau hasilnya jadi tetap tanpa satuan. Ya, baik sahabat kimia, kita sudah memahami perbedaan mendasar dari apa itu nomor atom, nomor massa, dan massa satu atom, baik dalam satuan SMA maupun satuan gram. Ya, satuan SMA itu menunjukkan level atomik, sementara satuan gram menunjukkan satuan yang lebih makro ya. Dan satu lagi istilah massa atom relatif ya. Baik, sampai di sini sudah paham? Amin ya. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita menuju kepada keberadaan isotop atom-atom yang ada di alam. Jadi, setiap atom itu punya isotop ya. Jadi, kalau kita meninjau tabel periodik unsur, di sana mulai unsur hidrogen sampai unsur yang lebih berat, sampai nomor atom 100 sekian begitu, itu semua ada mempunyai isotopnya masing-masing ya. Contohnya adalah isotop sudah paham ya sahabat kimia, yaitu atom yang nomor atomnya sama tetapi berbeda nomor massanya ya. Nah, isotop atom oksigen di alam itu ada banyak ya, ada belasan, tetapi dalam jumlah yang dominan, yang mayor itu kita jumpai 3, oksigen 16, 17, dan 18 ya. Keberadaan di alam, kelimpahan di alam yang terbesar ini 99,76%, ingat persen ya. Sementara yang paling kecil adalah 0,038, kemudian agak besar 0,2. Nah, ternyata berdasarkan hasil faktanya ya, artinya biasanya persen yang paling kecil itu menunjukkan dia sifatnya radioaktif ya. Radioaktif ya. Jadi yang oksigen 17 kita bisa katakan dia radioaktif ya, lebih radioaktif mungkin dibandingkan yang oksigen 18. Sementara oksigen 16 itu berada melimpah di alam hampir 100%, jadi tidak mungkin bersifat radioaktif ya. Nah, di sini mass number itu adalah nomor massanya mulai dari 16, 17, 18 dan massa atomnya dalam satuan SMA, EMU itu SMA ya, itu sekian, sekian, dan sekian. Nah, kalau ada isotop ya, maka kita harus merata-ratakan isotop itu ya. Artinya isotop ada 3 jenis isotop, maka isotopnya kita rata-ratakan. Ada 19 jenis isotop pun kita rata-ratakan seperti itu. Sehingga kita akan mendapatkan, kita butuh satu data saja ya, yaitu massa atom rata-rata yang sering kita gunakan. Jadi ketika berbagai isotop itu kita jumlahkan, lalu kita rata-ratakan, maka data massa atom yang diperoleh itu sudah berbunyi, istilahnya adalah massa atom rata-rata ya. Berapa ya? Berapa di sini ya? Nah, berapa? Caranya begini ya, massa atom rata-rata, berarti sahabat kimia ambil yang persennya ya, persen ini. Misalnya kita mulai dari 99,76, jangan lupa kata persennya ya, persen dikalikan satuan massa atomnya. Mau 16 boleh ya, mau 15,995 juga boleh ya, 15,995 ditambah ya 0,038% ya dikali 16,999 ditambah 0,200%, jangan lupa persennya, dikali 17,999. Nah, ini ditambah semua ya, tapi karena persen ya, karena persen, maka nanti hasilnya adalah di sini ya. Tentu nilainya adalah mendekati ya antara ini 15, 16, dan 17, ya. Jadi kalau sudah persen tidak perlu dibagi 100 lagi. Jadi kalau dibagi 100 itu kalau misalnya tidak menyertakan persen ini, maka
di bawahnya dibagi 100 ya, seperti itu. Nah, nilai yang diperoleh ini, inilah yang memberikan info bahwa ini adalah data dari massa atom rata-rata ya. Apakah ada satuannya, sahabat kimia? Ya, selama kita tidak sedang membandingkan dengan atom karbon 12 standar sebagai standar tadi, maka ini ada satuannya. Satuan yang mana, Bu? Ya, karena sini EMU atau SMA, maka ini satuannya SMA. Dalam bahasa Indonesia adalah satuan massa atom. Jadi masih mengandung satuan massa atom ya. Baik, seperti ini. Nah, sahabat kimia, bagaimana jika ditanya massa atom rata-rata relatif ya? Sekali lagi, jika ada kata relatif, maka konsepnya di sini adalah ada pembandingnya ya. Pembanding untuk menghitung massa atom itu adalah sudah dinyatakan dengan karbon, sudah disampaikan karbon 12 ya. Karbon 12 itu stabil, tidak bersifat radioaktif, kelimpahan di alamnya sangat besar, meluas ya, luas dan berperan luas dan ada di mana-mana. Artinya inilah standar satu-satunya untuk menghitung massa atom apapun ya. Nah, jadi ada pembanding karbon 12. Maka kalau ditanya massa atom rata-rata relatif, maka kita hitung dulu ini ya. Misalnya ini ketemunya X ya, misalnya ketemunya X SMA ya. Maka X dalam satuan massa atom dibagi 1/12 kali 12 SMA ya. Karena massa atom karbon 12 dalam satuan massa atom itu kan 12 SMA ya. Dengan demikian massa atom relatif ya, ini sudah dibandingkan ya. Ini ketemunya adalah X saja ya. X saja. Kalau ada kata relatif itu apa? Tanpa satuan ya. Nah, tapi karena ada rata-rata berarti dia adalah gabungan dari isotopnya ya. Sementara kalau tidak ada kata relatif ya boleh ditulis SMA atau gram ya. Jadi pemahaman konsep mendasar ini adalah melatih kita meletakkan dasar-dasar hitungan kimia yang tanpa menghafal ya. Baik ya, sahabat kimia, kita lanjut pada subtitle berikutnya. Bagaimana menyatakan hubungan mol? Ini ada istilah baru, mol terhadap bilangan Avogadro ya. Nah, mol ini adalah salah satu satuan ya. Ini sebetulnya satuan dalam kimia ya, dalam kimia. Untuk apa? Satuan ini adalah menyatakan jumlah zat ya, menyatakan jumlah zat dalam kimia ya. Jadi kalau bilangan Avogadro apa? Bilangan Avogadro namanya juga bilangan. Ini sering ditulis dengan simbolnya Na sama dengan 6,02 6,022 sekian kali 10 pangkat 23 partikel ya. Nah, sahabat kimia, bedakan ya, bilangan Avogadro itu sangat besar sekali karena di sini 10 pangkat 23 partikel ya. Nah, embel-embelnya ini perlu ditulis ya, partikel. Apa itu partikel? Paling sederhana adalah kita bisa membedakan mana atom dan mana molekul ya. Jadi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya oksigen itu atom ya, tapi kalau misalnya O2, O3 ya, ini sudah gabungan atom, maka namanya apa? Molekul. Ya, bedakan ya, mana atom, mana molekul, dan kata-kata atom molekul ini harus senantiasa menyertai dan diperhatikan pada saat menghitung jumlah partikelnya ya. Nah, bagaimana hubungannya? Karena mol ini adalah satuan yang menyatakan jumlah zat dalam kimia, maka ada patokan ya. Ternyata satu mol zat apa saja itu besarnya, banyaknya ya, lebih tepat kata banyaknya bukan besarnya ya. Ini banyaknya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel ya. Ingat partikel ya, partikel. Jadi contoh ya, contoh bagaimana? Kalau Ibu punya 1 mol atom oksigen, maka jumlah atomnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 atom ya. Atom ya, sahabat kimia ya.
ini atom ya. Lanjut ya, contoh kedua ya. Kalau kita punya, sebentar ya, 1 mol ozon, ini namanya ozon O3, itu berapa molekul ya? Berapa? Kalau ada ozon berarti molekul, maka yang ditanya juga molekul O3, maka jawabannya selama 1 mol, maka besarnya sama dengan Avogadro-nya, 10⁻23 molekul O3 ya. Nah, ada lagi sahabat kimia jika ditanya seperti ini. 1 mol O3 ya, ini masih O3, 1 mol ozon, ingat ozon adalah molekul ya, ozon. Nah, ditanyanya bukan molekul tapi atom, O dalam O3. Nah, dengan demikian kita perlu menghitung 2 tahap ya. Pada dalam O3 ada apa? 3 atom O ya. Maka kalau ditanya 1 mol ozon berapa atom O dalam O3 ya, maka jawabannya ya 3 kali 6,02 kali 10⁻23 atom ya, atom apa? O dalam O3 ya. Ini kenapa? Karena ada 3 O dalam 1 molekul O3 ya. Seperti itu. Nah, lagi. Nah, kalau jumlah molnya berbeda ya, misalnya kita ambil 2 mol ozon ya. Ini berapa molekul ozon ya? Berapa molekul ozon? Karena ini 2, maka kita tulis ya 2 kali 6,02 kali 10⁻23 molekul ya. Ini karena 2 ya, ini 2 ya 2 begitu. Nah, kalau misalnya ini juga 2 mol ozon, yang ditanya adalah berapa atom O dalam O3 ya. Maka seperti tadi kita lihat dulu ya. O3 ada 3 atom. 3 atom O atau 3 mol atom O juga bisa kali 2. Berarti ini oke, 2 kali 3 atau 6 ya, kali 6,02 kali 10⁻23 atom O dalam O3. Nah, bagaimana sahabat kimia, sudah jelas ya? Di sini ada hubungan berbanding lurus antara jumlah mol zat terhadap jumlah partikel ya. Intinya 1 mol zat apa saja itu sama dengan sejumlah bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10⁻23 partikel ya. Makin banyak molnya maka tinggal dikalikan aja berapa mol zat itu dengan bilangan Avogadro-nya ya. Bilangan Avogadro di sini adalah bilangan yang besar ya. Jadi dalam hal ini kita bisa membayangkan bahwa seandainya di sini ada 1 mol atom adalah 6,02 kali 10⁻23 atom. Jadi 6,02 kali 10⁻23 atom itu kan banyak ya. Itu berbeda dengan yang ini ya. Dengan massa 1 atom yang hanya 16 kali 10⁻-24 kali 1,67 ya. Itu nanti akan kita hitung ya. Jadi kalau kita sudah bicara pada patokan mol, jadi kalau 1 mol atom itu menunjukkan jumlah partikelnya sudah sangat banyak, sebanyak 10⁻23 ya. Demikian, jadi bukan 1 mol, bukan 1 atom lagi, bukan 1 butir atom lagi, bukan single atom lagi, tetapi sudah 1 mol. 1 mol berapa? 1 mol adalah banyaknya 6,02 kali 10⁻23 atom ya atom, molekul ya molekul, ion ya ion. Nah, seperti itu. Nah, baik sahabat kimia, kita lanjut lagi ya pada istilah massa molar atom ya. Dan massa molar molekul ini sering ditulis dengan simbolnya AR ya, massa atom. Sebetulnya massa atom relatif ya, yang sering kita dengarkan seperti itu, atau massa molekul relatif ya, tetapi sebenarnya arti yang sebenarnya adalah massa molar ya. Kalau dari kata-katanya ini ada 2 terminologi kata massa ya, massa dan mol ya.
Jadi di sini ada melibatkan pengertian mol dan ini melibatkan pengertian massa ya. Jadi mengingatnya begitu ya. Ini bagian yang penting ya. Massa molar atom, massa molar molekul. Atom contohnya adalah atom oksigen. Berarti ini single ya, single. Kalau ini adalah apa? Molekul ya. Jadi satu molekul O3 ada 3 atom O ya. Nah, massa molar atom itu adalah menunjukkan berapa massa dari atom itu untuk sebesar 1 mol ya. Jadi intinya gini, berapa massa atom ya, berapa massa atom? Massa atom tapi dengan patokan dalam 1 mol. 1 mol atom. Ya, bedakan 1 mol atom dengan 1 ini tidak sama dengan 1 butir atom. Mengapa? Karena 1 mol atom, ingat 1 mol atom itu banyak sekali ya, 6,02 kali 10, 10 pangkat 23 atom. Jadi kalau ditanya berapa massa atom, jangan mengalihkan lagi dengan 1,67 kali 10, 1,7 kali 10 pangkat min 24 gram ya. Karena ini sudah menyangkut bilangan yang sangat besar. Artinya berapa massa atomnya kita boleh menuliskan angka 16 di sini. Ini sahabat kimia ya, 16 atau 15,99 itu ya. Jadi kita tuliskan ini 16 ya, 16 gram massa atom dalam 1 mol atom. Jadi patokannya 1 mol atom. Jadi di sini menunjukkan sebuah kelogisan ya. 16 gram itu bilangan yang besar ya. 10 gram ya. Itu makro konsep. Kita bisa membayangkan seberapa berat sih 16 gram itu ya. Kenapa atom begitu berat ya? Kok 16 gram ya? Padahal 16 gram untuk 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Banyaknya atom sebanyak ini barulah mencapai sebesar 16 gram pakai satuan gram per mol. Itulah massa molar atom. Ya, sudah jelas sahabat kimia. Nah, sekarang massa molar molekul. Kita lihat ya. Pertama, langkah pertamanya kita melihat di O3 ini ada berapa atomnya tuh apa saja. Ya, ini kebetulan molekul unsur, atom sejenis. Ini ternyata ada 3, bilang saja 3 atom O. Ada yang bertanya, kalau 3 mol atom O, oke boleh ya. Tapi sementara kita ke 3 atom O. Nah, berarti massa molar molekulnya itu adalah kalau 1 atom O itu 16 gram, yaitu SMA, ya SMA yang dijadikan ke gram ya, 16 gram SMA, jadi kita jadikan gram aja, kita ubah aja ya ke satuan gram. Berarti di sini ya 16 dikali 3 atau 48 gram dalam 1 mol ya, atau ditulis 48 gram per mol ya. 48 gram molekul ozon terdapat sebanyak, maksudnya sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 apa? Jangan lupa embel-embelnya molekul ya. Ini atom, ini molekul ya. Sahabat kimia, itulah beda massa molar atom dan massa molar molekul ya. Patokannya apa? Patokannya jangan lupa yaitu per mol ya, per mol, per 1 mol, per 1 mol. 1 mol adalah sebanyak ini, sebanyak bilangan Avogadro-nya ya. Oke? Nah, baik, sekarang kita menuju ke sini ya. Nah, setelah memahami berbagai istilah tadi, bagaimana kita bisa langsung menghitung hubungan antara massa atom terhadap jumlah partikel ya. Kita lihat contohnya. Kalau ditanya berapa jumlah molekul ozon sebanyak 2 mol ya, jawabnya bagaimana sahabat? Ya, bagaimana sahabat kimia? Kalau 1 mol adalah sebanyak Avogadro-nya, maka kalau 2 mol adalah ya begini. 1 mol zat apa saja sama dengan Avogadro-nya. 6,023 partikel. Partikel itu ya. Nah, di sini
Ternyata 2 mol. 2 mol. 2 mol itu berapa molekul? Molekul O3 X ya. Dikalikan silang begini, hasilnya adalah ya itu 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Ya, begitu sahabat kimia, tidak perlu menghafal ya, cukup memahami konsep ya. Sekarang, berapa jumlah atom O sebanyak 2 mol dalam O3? Maka kita jawab ya seperti tadi, tinggal mengulang saja ya. Jadi di dalam O3 ini ada apa? 3 atom O ya. Nah, jumlah atom ya, berarti jumlah partikel kan. Artinya langsung saja ya, seperti ini caranya sama. Jadi 2 mol dikali 3 ya, ada 3 mol atom atau 3 atom dalam 1 molekul O3 atau 1 mol molekul O3. Jadi 2 dikali 3 dikali cara cepatnya 6,02 kali 10 pangkat 23 atom O dalam apa? Ozon ya, dalam molekul ozon. Jadi ini jawabannya. Baik sahabat kimia, kita akan berlatih lagi ya menjawab yang ini. Berapa massa sekarang ya? Massa molekul ozon sebanyak 2 mol. Nah, bagaimana ini? Sudah masuk ke massa ya. Berapa massa molekul O3 sebanyak 2 mol ya? Nah, ini kan 2 mol ya, sahabat kimia ya. 2 mol. Berapa massa ya? Maka kalau pertanyaannya adalah melibatkan massa, maka kita perlu bantuan massa molar ya. Hubungan antara massa dan mol itu bantuannya di massa molar. Jadi ini clue-nya ada di massa molar ya. Massa molar yaitu massa dan hubungan antara massa dan mol. Jadi kalau 1 mol ozon itu sama dengan 48 ya dari sini ya. Dari 16 kali 3, 48 gram per mol massa molar molekulnya ya. 48 gram per mol ya. Maka kalau kita punya 2 mol ozon itu berapa massanya ya? Berapa massanya ya? Berapa gram dalam 1 mol tadi ya? Maka tinggal dikalikan ya. 48 dikali 2 ya. Jadi 2 mol dikali massa molar molekulnya ya, 2 kali 48 ya. Jadi di sini jawabannya 2 mol dikali 48 ya gram. Demikian ya, 2 kali 48 gram sahabat kimia. Kalau ditanya lagi dilanjutkan, berapa jumlah partikelnya ya, kembali lagi seperti pertanyaan ke-1 dan 2 ya, tinggal 2 mol dikali Avogadro untuk molekul ozon atau 2 mol dikali 3 kali Avogadro untuk jumlah atom O dalam ozonnya. Nah, sekarang kita ke sini lagi ya, sahabat kimia, jika ada 96 gram ozon ya, 96 gram ozon, hitung berapa mol O3. Jadi, kalau pertanyaannya adalah melibatkan gram mol, maka kuncinya, keywordnya, kata kuncinya itu adalah massa molar ya. Kalau melibatkan molekul adalah massa molar molekul, kalau melibatkan atom adalah massa molar atom ya. Dengan demikian kita harus tahu dulu ya. Jadi massa molar molekul O3 tadi di depan sudah dicari, itu 16 kali 3 ya. 16 kali 3 adalah 48 gram per mol ya, 48 gram untuk 1 mol. Jadi kalau 48 gram itu 1 mol, maka kalau kita punya 96 gram itu berapa mol ya. Jadi sahabat kimia bisa mencari di sini ya. 96 dibagi 48 mol ya. Di sini 2 mol ya. Di sini adalah 2 mol. Mudah sekali ya sahabat kimia. Lalu ditanya berapa mol atom oksigen ya.
berapa mol atom oksigennya, sama. Kalau ini sudah tahu jumlah molnya 2 ya, maka tinggal 3 dikali 2. Ya karena berapa mol atom O dalam O3 ya, di dalam O3 O-nya kan ada 3 ya. Nah, jumlah molnya adalah mol O3-nya sendiri ada 2 ya. Berarti jawabannya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6 mol ya, 2 kali 3 mol ya. Ini 2 mol dikali 3 mol per 1 molekul ya, maksudnya 3 mol atom O dalam 1 mol molekul O3 ya. Jadi jumlah atom O-nya adalah 6 mol ya, seperti itu. Nah, lalu berapa jumlah atom O dalam ozon tersebut ya. Jadi di sini embel-embelnya adalah jumlah atom ya. Nah, sekali lagi jumlah atom O dalam O3 tadi ada 3 atom O ya. Maka hubungan antara jumlah atom dengan mol itu menggunakan jembatan bilangan Avogadro ya. Jadi kalau ditanya jumlah atomnya berarti kan Avogadro-nya ya. Kita harus tahu dulu satu molekul O3-nya itu berapa mol ya. Nah, di sini kan 96 gram ya. 96 gram itu adalah 2 mol ya. Jadi 2 mol dikali ini 3 mol atom oksigen ya dikali jumlah partikel. Jadi Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 atom, sahabat kimia. Jadi 3 kali 2, 6 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, saran Ibu adalah kita perlu menulis embel-embelnya supaya kita yakin bahwa yang sudah kita tuliskan itu betul konsepnya ya. Embel-embel apa? Hanya atom ya atom. Jadi kalau bertanya atom, menghitung atom dalam suatu molekul, maka ya benar-benar kita hitung ada 3 O dalam satu molekul O. Sehingga di sini dalam satu molekul O3 ya, berarti di sini ya 3. Lalu jumlah molnya tadi 2 mol ya, yang ini ya sahabat kimia ya. Yang ini 2 mol. 2 mol berarti, nah ini 2 molnya ini di sini kali 3 dikali jumlah partikelnya ya atau Avogadro-nya. Nah, baik sahabat kimia, sekarang kita menuju kepada case problem kontekstual ya, gitu mengenal ada senyawa dalam kehidupan sehari-hari yang sering dipakai dalam dunia kedokteran juga bisa ya, dunia mineralogi kita mengenal yang namanya gypsum ya, tahu ya manfaat gypsum dalam dunia kesehatan yaitu sebagai bahan untuk membuat untuk membuat tulang ya, penahan untuk tulang patah ya. Lalu ini juga digunakan untuk bla 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 ya, bahan bangunan dan lain sebagainya. Rumus kimianya itu adalah CaSO4 2H2O ya. Nah, ini kita kenal sebagai senyawa hidrat ya. Hidrat itu dikata karena dia mengandung molekul air ya, air tapi dalam bentuk kristal ya. Ini airnya. Nah, berikutnya yang perlu kita ketahui sahabat kimia, ada titik. Titik di sini bukan kali ya, tetapi titik di sini adalah merupakan mengandung ya. Jadi CaSO4 mengikat 2 molekul H2O ya. 2 molekul 2 mol H2O, berarti kalau 2 mol berarti 2 kali Avogadro, banyak ya. Molekul H2O ya, 2 molekul H2O, bukan sekedar 2 biji tapi 2 kali Avogadro molekul H2O ya, tepatnya seperti itu ya. Nah, ditanya nih, berapa massa molar molekul? Massa molar, lagi-lagi massa molar ya. Maka kita perlu merujuk pada tabel periodik unsur atau data ya, itu massa molar atomnya. Ini adalah 40 ya. S itu 32, O itu ada 16 dikali 4. Nah ya, ini semua satuannya dalam gram per mol ya, sahabat kimia ya. Ini gram per mol ya. Ini juga gram per mol. Nah, sekarang bagaimana menghitung yang 2H2O ya? Ini sahabat kimia kalikan ya.
2 kali 2 berarti 4 dikali 1 gram per mol ya. Sementara O-nya ini ke sini ya. Jadi O-nya adalah 2 dikali 16 gram per mol ya. Lalu jumlahkan semua di sini kita jumlahkan semua 40 tambah 32 ditambah 16 kali 4 ditambah bukan dikali ya, ditambah 4 kali 1 dan ditambah 2 kali 16 ya. Nah, ini jadi ketemunya massa molekul relatifnya ya seperti itu ya. 40 tambah 32 ditambah 16 kali 4 ditambah 4 kali 1 ditambah 2 kali 16 ya. Sahabat kimia bisa mencari di sini hasilnya adalah berapa ya? Dicari ya. Ingat dalam satuan gram per mol. Ya, itu massa molar apa? Molekul ya, karena ini berupa molekul. Molekul itu gabungan atom. Nah, sekarang menuju ke berapa massa gipsum ya? Gipsum CaSO4.2H2O. Jadi dibaca titik itu bisa kita baca dot ya, dot 2H2O ya. Dot mengandung air hidrat, mengandung air kristal H2O ya. Kalau sebanyak 2 mol itu berapa massanya? Ingat, berarti di sini adalah massa molar ya, sahabat kimia. Berarti di sini adalah massa molar ya. Jadi misalnya di sini X nanti dicari ya, sahabat kimia, ini X gram per mol, maka konsepnya apa? Konsepnya adalah massa molar molekul ya. Massa molar molekul berarti misalnya di sini X gram untuk 1 mol ya. X gram untuk 1 mol gipsum. Gipsum ya. Maka berapa gram untuk 2 mol gipsum? Ya tinggal dikalikan aja ya sahabat kimia dengan ini massa molar molekulnya ya. Jadi di sini sahabat kimia nanti cari ya, cari berapa gram. Ya ini tinggal dikalikan silang ya sahabat kimia. Seperti itu. Nah, terakhir sebanyak 344 gram gipsum berapa jumlah molekul? Jadi kalau ditanya jumlah molekul, jumlah atom, nah ini clue-nya adalah Avogadro ya. Ini juga Avogadro ya. Nah, langkah pertama 344 gram gipsum ini kita harus ubah ke mol ya. Kenapa ke mol? Karena ada hubungan bahwa 1 mol zat apa saja nilainya adalah Avogadro ya. 6,02 kali 10 pangkat 24 gram apa gipsum. Gipsum karena zatnya adalah zat gipsum. Nah, ya, kalau berapa molekulnya berarti X ya. X gipsum ya. Sebanyak 344 gram ini kita ubah dulu ya menggunakan massa molar molekul ya. 344. Jadi sahabat kimia bisa menghitung ya 344 gram dibagi massa molekul relatifnya ya. Berapa sahabat kimia? Kita hitung di sini. ...172 ya. 344 ini berarti kan 172 gram per mol ya. Ini gram, nah kemudian gram per mol. Jadi X ini nanti bisa kita temukan ya. Maksudnya ini ya. Jadi X ini kan 172 ya. X ini gram per molnya. Ini. Jadi kalau 344 berarti 2 ya. 2 mol. 344 gram ini sama dengan 2 mol. 2 mol. Jadi berapa molekulnya? Berapa molekulnya ini berarti tinggal 2 kali Avogadro. 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul gipsum ya. Lalu jumlah atom oksigen. Nah, hati-hati ya. Yang ditanya atom oksigen dalam gipsum. Gipsumnya sendiri CaSO4.2H2O. Ini. Nah, jumlah atom oksigennya adalah 4 ditambah ini. Nah, tambah ya bukan kali ya, ditambah 2 kali 2 ya, 4 tambah 2.
Ya, ini jadi 6 atom oksigen ya. Kalau begitu 6 dikali 2 ya, karena ini 2 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom oksigen dalam gipsum ya. Baik, sudah jelas sahabat kimia penjelasan tentang mulai dari nomor massa, perbedaan istilah pada massa atom relatif, massa atom rata-rata, massa atom dalam SMA, dalam gram, baik dalam jumlah satu atom maupun non satu atom ya, hubungan antara mol terhadap jumlah partikel Avogadro atau bahkan massa molar atom, massa molar molekul. Silakan diulangi supaya lebih paham, lebih kuat mendasari dasar-dasar dari perhitungan kimia ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan silakan memberikan komentar bagian mana yang belum jelas atau mau request pada materi apa sehingga kita bisa belajar bersama di channel ini ya. Terima kasih.